Selamat datang pada pertemuan minggu pertama di kelas analisis 2. Pada kesempatan ini dibahas subbab 52 tentang kombinasi dari fungsi-fungsi kontinu. Berikut adalah sifat-sifat fungsi kontinu yang dapat digunakan untuk membuktikan kekontinuan suatu fungsi. Sifat-sifat ini dinyatakan dalam teorema 521 dan dapat dibuktikan dengan menggunakan sifat-sifat limit. Teorema 521. Misalkan A subset sama dengan R, F dan G fungsi-fungsi bernilai real dengan domain A. F dan G kontinu pada C masuk A, maka berlaku hal-hal berikut. F plus G, F min G, dan BF kontinu pada C dengan B-nya masuk R. Yang kedua, jika H adalah fungsi dari A ke R kontinu pada C masuk A dengan Hx tidak sama dengan 0 untuk setiap X masuk A, maka fungsi F per H kontinu pada C. Dengan menggunakan teorema 521 dan definisi 515 bisa dibuktikan teorema 522. Misalkan A subset R, F dan G kontinu pada A serta B masuk R, maka berlaku hal-hal berikut. Fungsi F plus minus G, fungsi FG, dan fungsi BF kontinu pada A. Jika H adalah fungsi dari A ke R kontinu pada A dan Hx tidak sama dengan 0 untuk setiap X masuk A, maka fungsi F per H kontinu pada A. Berikut adalah 3 contoh untuk membuktikan kekontinuan suatu fungsi. Contoh A dan B diselesaikan dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kontinu, sedangkan contoh C dengan menggunakan definisi fungsi kontinu. Contoh 523 bagian A adalah fungsi polinomial. Misalkan P adalah suatu polinomial, yaitu Px sama dengan ANX pangkat N plus AN-1X pangkat N-1 plus titik-titik plus A1X plus A0 untuk setiap X masuk R. Maka untuk setiap C masuk R, Px kontinu pada C. Yang kedua adalah fungsi rasional. Misalkan P dan Q masing-masing adalah polinomial. Paling banyak ada sebanyak hingga akar-akar real dari Q, yaitu alfa 1, alfa 2, alfa M. Jika X tidak termasuk himpunan alfa 1, alfa 2 sampai alfa M, maka Qx tidak sama dengan 0. Jadi, fungsi Rx sama dengan Px per Qx dengan X-nya bukan anggota alfa 1, alfa 2, alfa M terdefinisi dengan baik. Jika C masuk R dengan QC tidak sama dengan 0, maka fungsi Rx, Px per Qx kontinu pada C. Harap buktikan contoh A dan B dengan menggunakan sifat-sifat limit. Contoh 523C dibuktikan dengan menggunakan ketidaksamaan dan kesamaan bintang-bintang berikut. Yang pertama adalah mutlak sin set lebih kecil dari mutlak set. Hal ini dibuktikan pada subbab 84. Yang kedua, mutlak sin set lebih kecil sama dengan 1. Yang ketiga, cosinus X min cosinus Y min 2 sinus setengah. Yang ketiga adalah cosinus X min cosinus Y sama dengan min 2 sinus setengah X plus Y kali sinus setengah X min Y. Sekarang akan dibahas contoh 523C. Buktikan bahwa Fx sama dengan cos X kontinu untuk setiap C masuk R dengan menggunakan definisi. Yang pertama, Anda harus mengetahui definisi fungsi kontinu. Yang kedua, ambil C sembarang, ambil C masuk R, C sembarang. Yang ketiga, untuk setiap epsilon lebih besar 0, terdapat delta lebih besar 0, dalam hal ini delta sama dengan epsilon, sedemikian sehingga jika
X min C. Jika mutlak X min C lebih kecil delta, maka mutlak cosinus X min cosinus C ya lebih kecil sama dengan 2 kali setengah mutlak X min C sama dengan mutlak X min C lebih kecil delta sama dengan epsilon. Maka menurut poin 1 ini fx sama dengan cosinus X kontinu untuk setiap C masuk R. Teorema 524 dan teorema 525. Teorema 524 dan teorema 525 bisa dibuktikan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan definisi fungsi kontinu dan menggunakan teorema komposisi dari fungsi kontinu. Berikut diberikan kekontinuan fungsi komposisi yang dinyatakan dalam teorema 526. Misalkan A dan B subset R, F dari A ke R, dan G dari B ke R, dengan FA subset sama dengan B. Jika F kontinu pada CD dan G kontinu pada B sama dengan FC, anggota B, maka fungsi komposisi GF kontinu pada C. Tuliskan langkah pembuktiannya dengan disertai penjelasan. Teorema 524. Misalkan A subset sama dengan R, F dari A ke R, dan mutlak F adalah fungsi yang didefinisikan sebagai berikut. Mutlak F, X, sama dengan mutlak dari Fx untuk setiap X masuk A. Yang pertama, jika F kontinu pada titik C masuk A, maka mutlak F kontinu pada C. Yang kedua, jika F kontinu pada A, maka mutlak F kontinu pada A. Akan dibuktikan dengan menggunakan teorema komposisi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ya. Yang pertama, membuktikan G1 dari R ke R dengan G1X sama dengan mutlak X kontinu untuk setiap D masuk R. Anda harus bisa membuktikannya. Yang kedua, dari premis kita peroleh bahwa F dari A ke R, F dari A ke R kontinu untuk setiap C anggota A. Yang ketiga, karena D1 kontinu, karena G1 kontinu untuk setiap D anggota R, maka G1 kontinu pada FC masuk yang merupakan anggota dari peta dari A, dengan FA itu subset sama dengan B dan B-nya subset sama dengan R. Yang keempat, dari poin 2 dan 3 serta teorema fungsi
komposisi disimpulkan GF komposisi GF sama dengan mutlak F kontinu pada C masuk A. Yang B, kita lihat bagaimana yang B. Ini yang A, ini yang B. F kontinu pada A. F kontinu pada A. Menurut apa artinya? F kontinu untuk setiap C masuk A. Yang kedua, G1 kontinu pada FA subset sama dengan B. Artinya G1 kontinu untuk setiap FC anggota B. Menurut bagian A, komposisi GF sama dengan mutlak F kontinu untuk setiap C anggota A. Itu artinya apa? Artinya mutlak F kontinu pada A. Sekarang kita lihat teorema 525. Misalkan A subset R dan Fx lebih besar sama dengan 0 untuk setiap X masuk A. Akar F adalah fungsi yang didefinisikan sebagai berikut. Akar Fx, akar Fx sama dengan akar dari Fx untuk setiap X masuk A. Jika F kontinu pada C masuk A, maka akar F kontinu pada C masuk A juga. Kontinu, maka akar F kontinu pada C anggota A. Jika F kontinu pada A, maka akar F kontinu pada A. Buktikan teorema 525 dengan dua cara. Yang pertama dengan definisi fungsi kontinu, yang kedua dengan menggunakan teorema komposisi. Ini adalah akhir dari subbab 52. Sumbernya itu adalah subbab 52, Introduction to Real Analysis, 4th edition, Robert G. Bartel and Donald R. Sherbert, John Wiley and Son. Terima kasih.